Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Gali Ivana, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas O19 dengan NIM 192044018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teks persuasi dengan kompetisi dasar 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Apakah ada yang masih ingat apa itu persuasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan, seperti bujukan halus. Selain itu, persuasi adalah karangan yang bertujuan membuktikan pendapat. Dari pengertian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa teks persuasi adalah teks yang di dalamnya berisi ajakan atau bujukan. Teks persuasi memiliki tujuan untuk membujuk, merayu, dan mempengaruhi sehingga pembaca melakukan apa yang diajak dari tulisan tersebut. Ciri-ciri teks persuasi: pertama, mengandung bujukan, ajakan, atau imbauan yang diajukan pada pembaca, bergantung pada topik atau isu yang diangkat. Bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 2. Mengandung kalimat yang berisi alasan disertai dengan data maupun fakta. Data atau fakta yang dicantumkan digunakan untuk meyakinkan pembaca. 3. Memiliki kata-kata ajakan, baik tersurat maupun tersirat. Ajakan tersurat bertujuan untuk mengajak. Ajakan tersirat bentuknya berupa saran. 4. Sasaran proses berpikir teks berorientasi kepada pembacanya. 5. Ide pokoknya biasanya menghindari konflik atau berusaha untuk senetral mungkin. Jenis-jenis teks persuasi ada 4. Pertama, persuasi politik, biasanya digunakan dalam bidang politik. 2. Persuasi pendidikan, biasanya digunakan dalam bidang pendidikan. 3. Persuasi advertensi, biasanya digunakan dalam bidang usaha, digunakan untuk memperkenalkan produk barang dan jasa. 4. Persuasi propaganda, biasanya digunakan dalam kegiatan kampanye. Struktur teks persuasi. Pertama, pengenalan isu, berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teks. 2. Rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. 3. Pernyataan ajakan, berupa dorongan kepada pembaca atau pendengarnya yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat. 4. Penegasan kembali, menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Pertama, menggunakan pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan. Contohnya, penting, harus, sepantasnya. 2. Menggunakan kata imperatif. Contohnya, jadikanlah, hendaknya, sebaiknya. 3. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contoh topiknya misal, permasalahan remaja, kata teknisnya internet, narkoba. 4. Menggunakan kata penghubung argumentatif. Contohnya sebab, karena, jika, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 5. Menggunakan kata kerja mental. Contohnya memperkirakan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi. 6. Menggunakan kata-kata perujukan dalam pemaparan fakta. Contohnya berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Langkah-langkah menulis teks persuasi. Tim Kemendikbud mengutarakan bahwa langkah-langkah menulis teks persuasi terdiri dari: pertama, menentukan tema yang berisi semangat.
kalimat atau bujukan utama. 2. Menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan urutan pendapat atau argumentasi. 3. Mengumpulkan bahan penguat pendapat atau argumentasi berwujud informasi dan fakta. 4. Mengembangkan teks bersama dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya, saya akan menyajikan sebuah teks persuasi beserta dengan strukturnya. Simak dan pahami dengan baik ya. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai materi teks persuasi? Apabila kalian merasa kurang atau ada materi yang belum bisa dipahami, kalian bisa memutar kembali video ini. Namun, jika kalian merasa sudah paham, kalian bisa melanjutkan aktivitas dengan mengerjakan soal yang sudah disediakan. Semangat belajar, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anita Galivana. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan kuis menggunakan Kahoot. Di sini saya sudah mendownload aplikasinya. Sebelumnya teman-teman harus punya aplikasi Kahoot dulu, bisa didownload melalui Google Play Store. Begini tampilan awalnya. Sebelumnya kita harus login dulu, bisa login menggunakan email yang baru atau bisa menggunakan email yang sudah tercantum di Google. Baik, kita sudah masuk dalam aplikasi Kahoot. Di sini kita bisa langsung membuat kuis menekan tombol create. Sini judul kuis. Teks persuasi. Oke. Kuis. Di sini langsung bisa kita tambahkan soal. Sebelumnya saya sudah membuat pertanyaan yang saya simpan di catatan HP saya. Saya akan menambahkan gambar, klik, tab, kemudian putus. Nah, ini, kemudian save. Tab question. Karena tadi yang di atas sudah saya screenshot dan jadikan di foto, jadi langsung saja pada pertanyaan. Nah, di sini karena jawaban yang benar adalah persuasi, maka diklik correct answer. Nah, soal selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat soal seperti itu nanti bisa disesuaikan berapa soal yang akan disajikan. Bisa klik tambah ini terus ya, nanti sampai selesai. Karena saya hanya ingin menyajikan 10 soal, jadi saya nambah 10 soal.
Baiklah, sudah 10 pertanyaan. Selanjutnya kita bisa mengatur waktu. Ini kan di sini 20 detik, bisa kita ubah 240 detik. Ini juga semua saya atur menjadi 240 detik. Baiklah, di sini sudah terdapat 10 pertanyaan yang selesai kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa mulai dengan menekan tombol play. Nah, di sini terdapat pin yang nantinya bisa di-share, kemudian bisa dikerjakan. Kita copy link. Kita masukkan nama dan kita submit. Oke, kita mulai. Nah, di sini tertera bahwa kita sudah selesai mengerjakan kuis. Bagi teman-teman bisa langsung akses kuisnya di link yang sudah tersedia. Terima kasih, selamat mencoba.